كل سر ومأمول والصلاة شان ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير ولحبابنا ولوالدينا مشايخنا في دين مع الرزق والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من هو سلفنا الصالح وعلى من هو به شيخنا الحبيب بن محمد بن سالم الحفيد وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga tadinya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah atas pertolongannya, dilanjutkan pula dengan niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama yang kita saat ini duduk dan berada di dalamnya. Itu juga merupakan genangan daripada nikmat Allah, yaitu pertolongan berupa taufik, berupa hidayah, berupa inayah yang dihantarkannya kepada kita semua, yang patut kita syukuri, sehingga nikmat semacam ini terus ditambah Allah hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau, anak keturunan beliau, serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah. Musannif mengutip perkataan ataupun kalam hikmah daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya, yaitu rubbama a'taka famana'ak. Terkadang Allah memberikan kepadamu, maka Allah pula mencegah daripadamu. Wa rubbama mana'aka fa'a'taq. Dan terkadang Allah mencegahmu dan juga Allah menganugerahimu. Maksud daripada kalam hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah ini adalah rubbama a'taka syai'an minad dunya wa ladzatiha famana'aka at-taufiq. Ujar di dalam syarah hikam disebutkan, terkadang Allah memberikanmu sesuatu daripada dunia dan juga Allah berikan kenikmatan itu dunia, namun famana'aka taufiq wa iqbal alaik. Allah cegah taufiknya, Allah tidak berikan anugerah pertolongannya untuk menghadap kepadanya, untuk datang kepadanya, untuk mendatangi jalan keselamatan abadi di akhirat kelak yang itu merupakan hakikatnya. Hingga di sini Al-Imam Ibnu Athaillah mengajarkan, ketika kita mendapatkan sesuatu dari kenikmatan dunia, jangan terlalu himu, jangan terlalu bahagia. Lihat dulu kualitas yang diberikan pada itu dunia menghantarkan kita ke akhirat ataukah tidak. Percuma dunia kita miliki yang sifatnya juga sementara, itu hanya melupakan kita akan akhirat. Apabila yang tadinya nikmat lalu kita bawa kepada maksiat, itu berubah menjadi musibah. Sehat itu nikmat, iya, tapi apabila dibawa untuk maksiat, musibah. Punya harta banyak itu nikmat, iya, tapi ketika harta yang banyak itu mencegah kita untuk dekat kepada Allah, malah membuat kita jauh dari Allah, itu musibah. Maka pahamilah, ujar Imam Ibnu Athaillah, yang tadi adalah asalnya pemberian menjadi pencegahan, yang asalnya tadi adalah nikmat menjadi musibah apabila kita tidak menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali min awliyaillah qutubil irsyad wa ghuthul ibad wal bilad, yang mengalami buta pada usia umur 4 tahun. Usia umur sama aja. Pada umur 4 tahun Sidin sudah mengalami buta, tapi tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan kualitas hidupnya selama perjalanan dunianya. Secara kasat mata orang buta memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang yang normal, tapi kenyataannya
walaupun beliau buta mulai umur 4 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun sudah hafal ribuan hadis, 11 tahun bahkan ada yang mengatakan 10 tahun beliau sudah menguasai kitab mazhab Syafi'i. Tabahhar fi madhhab Syafi'i, beliau melauti, meluasi daripada ilmu fikihnya Imam Syafi'i di usia masih 11 tahun. Artinya tuh pencegahan orang itu tidak bisa melihat, tapi di balik pencegahan itu ada pemberian yang besar yang kadang-kala tidak kita pahami. Nah, kata beliau, manusia itu setidaknya terbagi 3 golongan. Golongan pertama adalah manusia man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin, kata beliau. Orang yang hidup di dunianya mudah untuk taat, dia diberikan fasilitas dunia, namun fasilitas dunia itu memudahkannya untuk taat kepada Allah. Ya. Dan juga memudahkan dia untuk akhirat. Jadi harta itu berupa dunia, sehat itu berupa dunia, kesempurnaan fisik itu berupa dunia. Itu sifatnya mendatang, tidak menjadi ajali secara utuh, kekal, tidak. Yang tadinya lemah jadi kuat, berarti kuat dan lemah itu adalah sifatnya mendatang. Hakikatnya yang kuat adalah Allah. Yang kaya itu juga mendatang. Kenapa? Kita lahir dalam keadaan miskin, kadang membawa sehelai benang pun berarti lanjang. Lalu setelah besar kita sugih, maka sugih itu pun sifatnya mendatang. Sehat itu pun mendatang. Di mana buktinya sehat itu mendatang? Kadangkala kita sakit, tidak netap sehat selama-lamanya. Semakin usia itu di penghujungnya, semakin lemah kondisi kita dan rentan sakit, menandakan bahwa itu adalah dunia. Nah, ketika yang sifatnya dunia itu mudah dia mendapatkannya, lalu akhirat pun mudah dia mendapatkannya, golongan pertama ini adalah golongan min ashabil yamin, golongan sebelah kanan atau golongan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dia selamat, akhiratnya dia selamat. Dunianya dia bisa meletakkan pada tempatnya, akhiratnya pun dia dapatkan seutuhnya. Ini golongan ashabul yamin yang disebutkan dalam suratul Waqiah. Adapun golongan yang kedua adalah golongan man ta'assarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah. Man ta'assarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Ujar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, golongan kedua adalah golongan yang dunianya tercegah daripada kenikmatannya. Tercegah, dia tidak memiliki apa-apa di dunia, rumah pun gak ada bisian, bahkan bininya diisi. Siapa? Nabi Isa, gak ada bisi rumah, gak ada bisi apa-apa. Dunianya tidak diberikan oleh Allah, tapi akhiratnya diberikan oleh Allah kemudahan.
Ini golongan para pewaris Nabi. Mun ada tuh ucapan bahwa orang miskin itu karena kurang ibadah, salah. Berarti sama menyambat Nabi Muhammad kurang ibadah. Wal'iyadzubillah. Hapus nih miskin, kurang ibadah, kurang taubat. Secara keduniaan dia tidak diberikan oleh Allah, tapi secara akhirat dia diberikan oleh Allah sepenuhnya. Inilah golongan para pewaris Nabi yang dunianya tidak seperti dunianya orang kafir yang menjadikan dunia ini surga baginya. Ya Allah, kurang apa kehebatan para nabi ketika mereka berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Mereka bisa saja meminta ini dunia seutuhnya. Bisa saja mereka meminta, ya Allah, turunkan emas segunung. Dagoy, turun emas segunung. Doa para nabi kadada yang dihijab, digabulkan oleh Allah. Di atas segala doa para hamba-hamba Allah adalah doanya para nabi, terlebih doanya Nabi kita Muhammad. Ayo Nabi kita Muhammad tuh mendoakan Sa'labah sugih-sugih. Nabi kita tuh mendoakan Anas bin Malik waktu mulai umur 10 tahun dijadikan khadam oleh ibunya kepada Nabi Muhammad. Sampai umur 20 tahun wafat Nabi kita, 10 tahun berkhadam Anas bin Malik lawan Nabi kita Muhammad. Didoakan Nabi kita Muhammad dengan 3 doa kabul. Pertama doa mudahan sugih. Yang kedua mudahan bisi anak banyak. Kabul 120 lebih anaknya Anas bin Malik. Ayo ya. Ayo siapa yang sanggup bisi anak 120? Ya mah bungkas. Allah. Tapi subhanallah, Allah tampakkan kekuasaannya melewati cerita-cerita seperti ini. Bahkan di zaman kita ini pun ada bininya si Ikung, anaknya 20-an. Orangnya sudah baru saja meninggal. Mintuha dari Ading Ulun. Jadi bininya Ading Ulun atau ipar Ulun itu anak yang ke-14 kalau tidak salah. Ayo lihat. Bininya sih kok aja anak 20. Jakanya hidup tuh. 21 kan jaka hidup. Jadi yang bertahan tuh 18. Allah, ayo pian bayangkan. Woi jamaah, sangguplah. Sanggup ya lakiannya. Biniannya lucut. Woi binian. Bu, sangguplah bisa anak banyak. Allah, ada sanggup satai. Kenapa jadi ada sanggup? Kadanya yang mananya hamil. Kemudian kada tahu rasanya, coba pian ikat semangka di bawah pian. Oh malah. Sakit itu satai, lapah satai. Ketika memandang hanya sekedar lelahnya, maka tidak akan terasa nikmatnya. Bagi ibu-ibu Masya Allah yang sanggup tuh sabar, mulai mengandung sampai melahirkan sampai mendidik anak. Ini ibu-ibu calon presiden di surga. Masya Allah. Bu. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Mun yang tuha-tuha timang Ustaz masihlah kau banak. Lehai. Harus bagi Allah. Ya. Dalam ilmu tauhid kan ada yang namanya harus bagi Allah, menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harus bagi Allah, menjadikan yang sudah monopos hamil lagi harus bagi Allah.
Allah. Dan harus bagi Allah menjadikan yang mandul. Harus bagi Allah. Jadi sangat sayang, 1000 kali sayang kalau ada wanita yang bahkan wanita ini berani mengatakan, saya tidak ikhlas punya anak, dan membuang itu anak, menyerahkan itu anak, membariakan itu anak. Tidakkah yang pian lakukan itu adalah suatu kezaliman, di mana orang yang mandul menginginkan anak tapi pian dikasih anak malah pian tidak menerima dan bahkan menolaknya. Berapa banyak orang yang tidak punya anak menangis tiap malam untuk diberikan anak, ketika pian diberi anak malah pian tolak. Wal'iyadzubillah. Jangan. Nikmati itu, ikhlaskan hati pian, karena anak itulah harta yang paling mahal, yang menjadi aset akhirat pian. Ulun sate bisa anak banyak-banyak ada tahara ujungnya jadi hantu beratan. Ujar sudah bersangkaan buruk berdahulu. Nah, ini namanya mendahului tadbir. Mendahului tadbir, lain takdir, lain tadbir. Tadbirnya Allah, artinya mendahului rencana Allah, mendahului rancangan Allah. Ini disebut dengan tadbir madmum, tadbir yang dicela oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, jangan sampai kalah lawan kucing. Kucing tuh lahir sekali 5, 4, 3. Tuh kucing setean, kucing aja tuh sanggupnya. Kalau Allah titipkan sesuatu berarti Allah memampukan kita untuk menjalankan itu. Allah titipkan seumpama bini cerewet, masalah, berarti Allah memampukan dia untuk menghadapi bini cerewet. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kadang menimpakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Cuman kitanya aja yang langsung menyerah sebelum berjuang. Kita ini kebanyakan menyerah sebelum berjuang. Belum napa-napa sudah menyerah. Berjuang dulu sampai titik penghabisan. Allah. Nah, lalu golongan yang kedua ini, lihat perjuangan para nabi. Dunianya mereka tidak mendapatkan secara utuh, yang mana fasilitas dunia mereka pun tidak menginginkannya. Oleh sebab karena mereka tahu bahwasanya sebesar apapun dunia ini mereka dapatkan, masih tidak dapat mengalahkan yang namanya akhirat. Kita ambil saja perbandingan di dunia. Anggap aja dunia itu kada boleh panglah. Andai saja, umpama saja, misal saja, dunia itu lebih besar daripada akhirat. Padahal jelas sudah kita tahu akhirat itu lebih besar pada dunia. Ini umpama saja, dunia itu lebih besar daripada akhirat. Akhirat itu kecil. Tapi bedanya, dunia yang besar tadi umpama, akhirat yang kecil. Ini dunia yang besar cuman sementara, akhirat yang kecil abadi selama-lamanya. Tetap bagusan mana? Tetap bagusan mana? Jemaah, tetap bagusan akhirat yang kecil selama-lamanya. Apalagi pada hakikatnya akhirat itu lebih besar daripada dunia. Alam barzakh itu Bapak Ibu, dan kita pasti akan masuk ke alam itu. Semua kita ini nunggu antrian, nunggu jadwal expired, di mana masa hidup kita akan habis dan kita akan memasuki yang namanya alam arwah, alam barzakh. Itu alam barzakh saja dibandingkan dunia lebih luas alam barzakh ketimbang alam dunia. Satu langkah mereka di alam barzakh sudah dapat mengelilingi dunia. Kemana saja anaknya di dunia ini melangkahkan kakinya, orang tuanya di alam barzakh dapat melihatnya. Saking luasnya itu alam barzakh. Bagaimana yang namanya surga? Allah. Lalu golongan kedua inilah golongan yang paling luar biasa. Berdoa,
di depan Ka'bah. Ya Allah, ujar si bini, mudahan ulun setia sampai masuk surga dengan laki. Datang Habib, Beb doakan, mudahan ulun laki ulun ini sampai ke surga. Lakinya dihijab. Habib berdoa, ya Allah, jadikan dua laki bini sampai ke surga selama-lamanya. Si laki kada memaminkan, tangan pun ke bawah. Bingung si Habib, balik ke hotel. Laki tadi menggawil, Beb, kawalah doanya diralat. Oh, kenapa aja Habib? Cukuplah di dunia ulun tersiksa. Kok bisa? Ulun di dunia kada sanggup ulun bini kayak ini. Mudahan di akhirat terpisah. Ujar Habib, kenapa segitunya? Ya cukup di dunia saja ulun menerima ujian berat ini. Biarkan ulun lapang bahagia di surga kelak tanpa ada cerewet si bini. Ujar ya Habib, insyaallah yang namanya surga itu merubah semuanya. Apabila orang itu masuk ke surga, semuanya baik. Kada ada yang kada baik. Ya yang tadi cerewet Pak, punya tulisan yang masuk ke surga oleh ada kebaikannya, yaitu diantara kebaikan yang membawa bini ke surga adalah ridhonya suami, ridhonya laki. Ya Bu, biar pian sembahyang tahajud 1000 rakaat, mun laki pian kada ridho, kada bakal diterima sembahyang pian. Ya Bu, biasakan gue salim lawan laki, minta maaf lawan laki. Allah, bayangkan itu Sayyidatuna Fatimahuz Zahra itu kada kawa guring sebelum melihat Sayyidina Ali itu tersenyum sebelum tidurnya. Kada kawa guring kalau lakinya itu masih cemberut, takutan semalaman dilaknat oleh malaikat oleh sebab lakinya kada ridho di malam itu. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Golongan yang ketiga inilah golongan yang tertipu, dan banyak juga di antara kita tertipu dalam memandangnya, yaitu golongan man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat lahu matalibuhu ukhrawiyah fa huwa minal mustadrijin. Orang yang dunianya mudah, berlimpah ruah, hartanya banyak, kesehatannya pun hebat, bahkan anak-anaknya sukses semua, berpangkat, bagus dalam kehidupan dunianya, tapi sayang, 1000 kali sayang, kada sempat duduk di majelis, kada sempat berjamaah di masjid, kada sempat melakukan ibadah, bahkan yang wajib pun ditinggalnya. Ini yang disebut dengan yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah, ya kan? Diberi dunia tapi dunianya mencegah dia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nauzubillah. Diberi dunia tuh kehimungan, kayak kekanakan ada ingat lagi lawan yang memberi, kada ingat lagi lawan Allah yang memberi itu. Saking himungnya kada ingat lagi ibadah, kada ingat lagi menyempatkan duduk di majelis ilmu. Ustaz, majelis ilmu itu kan kada wajib. Ujar siapa? Kada wajib. Majelis ilmu ini lebih wajib daripada sembahyang sunnah biar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada batasnya nuntut ilmu itu. Hatta yang mondok puluhan tahun, ya kan? Kada ada istilah habis sudah belajar, dah. Sampai mati wajib nuntut ilmu. Apabila dia kadang menyempatkan untuk ilmu, kada pernah lalu pulang. Yang kada sempat aja tuh rugi, apalagi kada pernah lalu. Hanya dunia aja, rumahnya banyak, mobilnya banyak, pesawat pribadinya banyak, ya kan? Tapi semua itu kada ada faidahnya oleh sebab menghalanginya untuk taat kepada Allah. Itu namanya musibah tadi.
akhiratnya berat, akhiratnya susah. Ini orang golongan mustadrijin, golongan orang yang dilanjur oleh Allah. Dapat kita nikmat sehat, kita renungi sehat kita ini nambah taatkah, nambah maksiatkah? Munnya nambah maksiat istighfari, berarti sehat kita istidraj. Dapat harta kita menambah taatkah, menambah maksiatkah? Munnya harta bertambah telim nambah maksiat, istighfari itu istidraj. Wal'iyadzubillah kalau diistidraj sampai mati. Orang yang diistidraj ininya kada tahu lagi yang namanya Tuhan, kada tahu lagi yang namanya akhirat, kada ingat lagi yang namanya mati. Ya Allah, asik dengan dunianya, kayak anak-anak tuh bang asik lagi lawan mainannya, kada ingat lagi mandi, kada ingat lagi makan, kada ingat lagi lawan kuitan, nya keasikan bermainan. Ya tiga anak-anak kalau bahari mainan kelayangan, keleker, bahari balogo, bahari ya Allah lah. Wah ini kanak-kanak mainnya apa? Handphone, game online. Wah, sudah main tuh lihat ya kanak-kanak. Keasikannya. Kada ingat lagi makan punya kada ingat, lapar aja kada ingat, saking asiknya. Kayak itu bang orang yang diistidraj oleh Allah. Keasikan lawan dunia, kada ingat lagi lawan diri. Apalagi lawan Tuhan, lawan dirinya seorangnya kada ingat. Zalim dengan dirinya. Keasikan dengan dunia, lupa dengan keselamatan dirinya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi wa rubbama man'aka dunya wa ladzatiha. Terkadang dicegahmu atau dicegah oleh Allah akan dirimu untuk mendapatkan kelezatan itu dunia. Namun Allah berikan fa'aqahat taufik, Allah berikan taufik li ta'atihi wa iqbali alaik. Tapi Allah berikan taufik, Allah berikan kemampuan, Allah berikan pertolongan untuk apa? Untuk taat kepadanya dan menghadap kepadanya. Ini terlebih baik daripada golongan mustadrijin, golongan yang diistidraj, yang mana dunianya yang memiliki. Jangan pernah menghiri orang seperti ini, rugi kita. Itu Ustaz kada pernah sembahyang sugiha, berarti dia kada paham. Itu sini kada pernah ke masjid sugiha, berarti dia kada paham. Pian hanya memandang dunianya, kadang memandang setelah dunia ada akhirat yang akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita semua. Sebiji atom yang pernah kita lakukan, sebiji sawi yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan setelah kehidupan dunia ini. Mudahan kita husnul khatimah, mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Buat apa kita belajar ilmu agama? Bukan untuk pintar, tapi untuk selamat. Kalau pian tuh memadai anak-anak sekolah nak supaya selamat itu lebih bagus daripada pian selalu memotivasi anak-anak sekolah supaya pintar. Jangan. Pian mun hanya menjadikan anak sekolah supaya pintar, ujung-ujungnya anak pian sombong. Ujung-ujungnya anak pian memintai pian. Buat apa kita belajar? Buat apa kita nyokolkan anak? Supaya selamat. Mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.